Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Indriati Widyaningsi. Saya adalah dosen pada program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Saya mengabdi di Institut Pendidikan Indonesia Garut ini kurang lebih sudah 7 tahun sebagai dosen tetap. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pada bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran ini, saya ditugaskan mengampu beberapa mata kuliah, yaitu ada mata kuliah Bahasa Indonesia, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia, dan mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD di kelas tinggi. Untuk masing-masing mata kuliah tersebut dibebankan bobot 2 SKS. Mata kuliah Bahasa Indonesia berada di semester ganjil, sedangkan mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia serta mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas tinggi berada di semester genap. Pada kesempatan ini juga, izinkan saya untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT sebagai syarat sertifikasi dosen pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan adalah mata kuliah Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode DAR, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan, misalnya pada pertemuan perkuliahan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Untuk di dalam kelas, di sini saya menyampaikan materi, bisa secara langsung, kemudian kalau di luar kelas, kita menggunakan e-learning yaitu SIAKAD, di mana di dalam SIAKAD itu ada Edlink. Kemudian untuk interaction juga atau interaksi bisa dilakukan di dalam kelas, misalnya dengan kegiatan tanya jawab dengan mahasiswa dan berdiskusi. Selain berinteraksi di dalam kelas, saya juga berinteraksi dengan mahasiswa di luar kelas, misalnya tadi dengan menggunakan Edlink. Selain menggunakan Edlink, kita juga membuat grup WhatsApp untuk memudahkan berkomunikasi dengan mahasiswa. Dan yang ketiga ada assessment atau penilaian. Penilaian yang saya lakukan berdasarkan yang pertama dari tugas, di mana tugas itu ada tugas secara individu, kemudian ada tugas secara berkelompok. Kemudian selain tugas, ada juga kuis yang saya berikan setelah selesai pembelajaran di kelas. Dan penilaian berikutnya ada dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib bagi semester 1 ya, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Institut Pendidikan Indonesia. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan, yaitu 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester, kemudian 1 pertemuan ujian tengah semester, kemudian 7 pertemuan lagi sebelum ujian akhir semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Jadi ada 16 kali pertemuan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai CPL, CPMK, deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah, serta penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama CPL. CPL pada mata kuliah ini yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk CPMK pada mata kuliah ini ada 3. CPMK yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis pendidikan pembelajaran, penilaian, teknologi, dan muatan pelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis dan kritis. CPMK 2 mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, inovatif, sistematis, dan beradaptasi terhadap
situasi perubahan yang dihadapi. CPMK ketiga, mampu mengkomunikasi secara lisan maupun tulisan, pengetahuan, rancangan, dan karya inovatif tentang pendidikan, pembelajaran, penilaian teknologi, dan muatan pelajaran di sekolah. Kemudian deskripsi dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK, di mana menekankan pada keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam ranah ataupun aspek membaca, berbicara, menyimak, dan juga menulis. Tujuan dari mata kuliah ini yang pertama adalah menumbuhkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan dapat mendorong mahasiswa memelihara bahasa Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan mampu mendorong mahasiswa mengutamakan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsa. Dan yang tujuan yang ketiga, menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan adanya norma bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan agar mahasiswa terdorong untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Referensi-referensi buku yang saya gunakan pada perkuliahan ini ada beberapa buku referensi utama dan juga ada buku referensi pendukung yang sudah saya cantumkan di dalam RPS. Misalnya ada buku mengenai kemampuan berbahasa Indonesia di perguruan tinggi dari Abidin dan kawan-kawan tahun 2010. Kemudian ada buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi dari Dibia, Kertut, dan juga Putu Mas Dewantara. Kemudian ada buku pedoman menulis daftar pustaka catatan kaki untuk karya ilmiah dan juga terbitan ilmiah, karya dari Suasono Sri Edi, dan buku-buku yang lainnya. Selain buku-buku referensi tersebut, saya juga memberikan referensi di mana mahasiswa bisa mengakses dari berbagai sumber, misalnya dari artikel ya, di mana artikel tersebut yang terkait dengan materi perkuliahan. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bobot penilaian pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia, bobot penilaiannya dibagi ke 4 aspek. Ada 4 aspek ya. Yang pertama dari segi kehadiran, di mana kehadiran dan juga partisipasi mahasiswa dinilai dengan bobot 10%. Kemudian ada tugas, yaitu berupa tugas individu dan juga tugas kelompok dengan bobot penilaian 20%. Kemudian yang ketiga, ada penilaian ujian tengah semester dengan bobot nilai 35%. Dan yang terakhir, yang keempat, ada penilaian ujian akhir semester dengan bobot 35%. Baik, pada video ini juga saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu pertemuan kelima yang membahas mengenai diksi. Demikian bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Oke, sip. Semuanya semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan ya. Untuk hari ini adalah pertemuan kelima yang akan kita bahas mengenai diksi ya. Di pertemuan sebelumnya, minggu lalu, di pertemuan keempat, ada yang masih ingat kemarin membahas apa? Membahas apa? Iya, betul, ejaan. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya ya, minggu lalu kita membahas mengenai ejaan. Ada ejaan yang pernah diberlakukan di Indonesia itu ternyata banyak ya. Ada yang diberlakukan, ada juga yang tidak sempat diberlakukan ya. Kalau dibuat banyak, tapi yang diberlakukan hanya beberapa. Misalnya ada ejaan apa saja? Ada yang masih ingat? Ejaan
EYD. Nah, selain EYD ada juga yang pertama kali dibuat ada namanya ejaan Van Ophusen ya. Van Ophusen. Kemudian ada ejaan Republik. Betul, ada ejaan Pembaharuan, ada ejaan Melindo, EYD. Dan yang sekarang berlaku adalah ejaan EBI. Apa EBI? Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, sebelum ke diksi, saya mau ngecek kehadiran teman-teman dulu di sini ya. Oke. Arum. Ya. Rahma. Kemudian Gita. Neng Resti. Hasna. Silviani. Trea. Andra. Asti. Oh, Asti izin. Oh iya, baik. Ulmi. Nurul. Ane. Iya, jadi yang tidak hadir satu orang ya, Asti. Oke, baik. Kita ke diksi. Diksi. Nah, barangkali di sini ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin pernah membaca. Nah, buku yang dari saya dibaca ya, dipelajari ya. Coba diksi itu apa? Pilihan kata. Iya, betul sekali. Diksi itu pilihan kata. Kalau kita ingin berbicara, berkomunikasi dengan orang, atau kita ingin membuat tulisan sesuatu, kita pasti akan memilih kata yang tepat. Harus memilih kata yang tepat. Nah, ini yang kita pelajari dalam diksi. Bagaimana kita memilih kata yang tepat supaya komunikasi kita dengan orang itu berjalan dengan lancar, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan tujuan pembelajaran dari mempelajari diksi ini ada apa saja, ya, bisa dilihat di sini. Yang pertama, kemampuan yang diharapkan adalah mampu mengemukakan pengertian diksi. Diksi itu apa sih, gitu ya. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan pilihan kata secara serasi dalam berkomunikasi. Kemudian, memilih kata secara cermat dan tepat untuk berkomunikasi. Dan yang keempat, mampu menggunakan nuansa makna dan gaya bahasa dengan tepat dalam berkomunikasi ya. Nah, ini juga ada nuansa makna karena kita sering menemukan sebuah kosakata ya diaplikasikan pada konteks kalimat yang berbeda akan memiliki makna berbeda. Jadi ada makna-makna tertentu ya. Makna juga mengalami perubahan. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari juga mengenai perubahan makna. Oke, gagasan atau misalnya cerita ya. Nah, di sini di dalam diksi ini juga meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata dan lain-lain sehingga akan didapatkan efek yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Ini pengertian diksi secara umum. Kemudian kalau kita lihat dari segi fungsinya ya, kita lihat dari segi fungsi diksi. Fungsi diksi itu tadi ya, bagaimana kita bisa menggunakan pilihan kata ya, menggunakan ataupun kita memilih kata-kata yang bagaimana, yang sesuai, yang tepat untuk kita gunakan dalam berkomunikasi atau kita gunakan dalam tulisan ya, karena berkomunikasi itu adalah komunikasi dengan lisan dan dengan tulisan gitu ya. Nah, supaya mencapai tujuan tertentu. Kalau kita berkomunikasi dengan menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat, komunikasinya akan berjalan dengan baik, tidak menimbulkan misinterpretasi, tidak menimbulkan kesalahpahaman misalnya ya, kalau kita bisa menggunakan kata-kata yang tepat gitu ya. Nah, ini fungsi diksi secara apa? Secara umum. Nah, secara khususnya fungsi diksi ini bisa sambil dilihat ya. Yang pertama, mempermudah pemahaman. Artinya, pemilihan kata yang tepat itu akan membantu penulis ataupun pembicara ya memberikan pemahaman kepada orang yang membaca karya tulisan kita ataupun orang yang berkomunikasi dengan kita. Dia akan bisa paham kalau kita menggunakan pilihan kata yang tepat gitu ya. Artinya dengan pilihan kata yang tepat ini membantu pemahaman ya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan komunikasi efektif. Nah, pilihan kata yang tepat pun akan membantu komunikasi efektif ya. Komunikasinya bisa berjalan dengan lancar karena kita menggunakan kata-kata yang tepat, disesuaikan dengan konteks kalimatnya gitu ya. Kemudian lagi yang ketiga,
menghindari kesalahpahaman. Nah, contohnya kadang-kadang kita bisa saja dalam berkomunikasi muncul salah paham karena penggunaan diksi yang buruk atau penggunaan diksi yang salah gitu ya. Bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian lagi yang keempat ya, membentuk gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Gaya bahasa ini sebetulnya cara seseorang dalam berkomunikasi gitu ya. Cara seseorang dalam berkomunikasi, gaya bahasanya bagaimana. Nah, di dalam diksi ini juga mempengaruhi gaya bahasa seseorang yang menjadi ciri khas seseorang dalam berkomunikasi gitu ya. Kemudian lagi membangun suasana. Nah, ini suasana. Anda pernah membaca cerita? Nah, nah, di dalam cerita yang Anda baca itu pasti ada suasana ya, ada yang namanya suasana. Ceritanya apakah sedih, senang, lucu gitu kan, atau membuat terkesan. Nah, ini kan membangun suasana ya. Artinya pilihan kata dari si penulis yang membuat cerita ataupun tulisan tersebut ini bisa membangunkan suasana di dalam cerita. Nah, ini bukan hanya di dalam cerita saja, dalam komunikasi pun bisa ya. Anda ngobrol nih dengan teman Anda, ngobrol, menceritakan yang sedih, kan nggak mungkin kita ekspresinya ketawa-ketawa atau menggunakan kata-kata lucu, kan tidak mungkin ya. Nah, pasti akan memilih kata-kata yang menunjukkan kesedihan, misalnya seperti itu. Nah, ini artinya pemilihan kata yang tepat pun akan dapat membangun suasana ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah memperindah bahasa. Nah, memperindah bahasa, baik bahasa yang ada di dalam karya sastra ataupun dalam bahasa komunikasi. Kalau kita lihat karya sastra, bahasanya bahasa-bahasa yang indah, puitis, ya kan? Banyak juga misalnya ada yang menggunakan apa? Majas. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperindah karya sastranya ya. Dengan apa? Ya tadi dengan pemilihan kata yang tepat. Misalnya kita memilih kata-kata puitis supaya karya sastra yang dihasilkan itu menjadi indah, menarik ya, seperti itu. Kemudian lagi mengekspresikan ide. Apabila kita ingin mengekspresikan ide, perasaan, gagasan ya, pasti kita juga akan memilih diksi yang tepat atau pemilihan kata yang tepat gitu. Kemudian yang terakhir memberikan hiburan. Pemilihan kata yang tepat pun bisa untuk memberikan hiburan ya. Artinya bisa membantu kita dalam memberikan hiburan ya. Contohnya kalau kita mau melucu atau misalnya contohnya kita ingin mengungkapkan sesuatu ya. Nah, kita memilih kosakata yang tepat supaya orang yang diajak komunikasi kita itu paham, kemudian terhibur dengan apa yang kita sampaikan ya. Nah, ini fungsi diksi secara khusus. Berikut, makna pun mengalami perubahan. Nah, perubahan makna ada apa saja? Di sini ada 6 ya. Yang pertama ada meluas, kemudian yang kedua menyempit, kemudian ada amelioratif, ada peyoratif, ada sinestesia dan asosiasi. Nah, kita jelaskan ya satu persatu. Yang pertama dari meluas. Nah, makna ini bisa berubah menjadi luas. Artinya, makna dulu dengan sekarang dia berubah. Dulunya seperti ini, sekarang menjadi lebih luas. Atau dulunya sempit, sekarang menjadi lebih luas gitu ya. Bahasa asing, ada dari bahasa daerah. Ada kosakata yang punah juga, yang hilang karena saking tidak pernah digunakan.
di bersama kelompok tentang majas perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan suatu hal dengan hal lain. Biasanya untuk memperindah atau memperkuat ungkapan. Nah, di sini ada beberapa jenis majas perbandingan, yaitu ada majas perumpamaan, di mana majas perumpamaan ini yaitu membandingkan dua hal yang berbeda secara eksplisit menggunakan kata seperti bagai laksana dengan contoh wajahnya bersinar laksana rembulan. Kemudian ada majas metafora, yaitu membandingkan dua hal yang berbeda secara implisit menggunakan kata-kata yang bukan makna sebenarnya. Kemudian ada majas personifikasi, yaitu memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati atau makhluk tak hidup. Kemudian ada majas hiperbola, yaitu kelebihan dalam menyatakan sesuatu untuk memberi kesan dramatis. Contohnya, aku sudah menunggu 1000 tahun lamanya. Kemudian ada majas alegori, yaitu perbandingan yang berupa cerita atau gambaran simbolis, biasanya untuk menyampaikan pesan moral atau keagamaan. Kemudian ada asosiasi, yaitu menyamakan suatu hal dengan hal lain yang memiliki sifat yang sama. Contohnya, wajahnya bagai pinang dibelah dua. Kemudian ada majas metonimia, yaitu menggunakan nama suatu objek untuk merujuk pada objek lain yang terikat. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah memaparkan ya materi yang tadi kita diskusikan. Terima kasih. Karena waktunya juga sudah habis, kita lanjutkan untuk pembahasan yang lain di next pertemuan ya, minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kemudian terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Anda hari ini. Jangan lupa tetap selalu belajar ya. Pelajari lagi dari sumber-sumber yang lain selain dari buku saya. Anda juga bisa mengeksplor di sumber-sumber yang lain. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.